Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita berjumpa kembali dalam pelajaran kimia ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Untuk kelas, apabila kelas kalian tertinggal, silahkan kalian selain melihat referensi yang Ibu berikan, kalian bisa lihat di YouTube yang sudah Ibu bagikan. Baiklah anak-anak, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Kemudian faktor-faktor apakah yang mempengaruhi laju reaksi ya? Laju reaksi adalah perubahan zat setiap satuan waktu ya. Bisa kita lihat ada kembang api, kemudian pada saat kalian melarutkan air dengan gula, apa yang terjadi pada air dicampurkan dengan gula itu? Apakah langsung larut atau tidak? Tentu melalui berbagai proses ya. Di sini kalian harus diaduk dulu menggunakan sendok atau kalian menggunakan alat-alat lainnya sebelum gula itu benar-benar larut dengan air ya. Jadi ada alat yang digunakan untuk melarutkan zat tersebut sehingga berubah zat tersebut menjadi larutan, bukan larutan air lagi ya anak-anak, tapi berubah menjadi larutan gula. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih kalian pasti mengetahui apa arti dari kemolaran. Sebelum kita lanjut ke dalam laju reaksi, di kelas 10 kalian mempelajari ada yang dimaksud dengan kemolaran, kemudian ada molaritas, dan ada volume molar. Apakah perbedaan antara molaritas, dan volume molar? Yang jelas anak-anak bukan perbedaan dari huruf R dan L ya. Tapi di sini kalian bisa lihat yang dimaksud dengan kemolaran adalah satuan banyaknya jatuhan suatu zat. Ya, dilambangkan dengan tanda konsentrasi atau huruf M besar. Lalu ada juga molaritas ya. Molaritas itu dicari dengan gram per mr. Apakah itu mr? Anak-anak, mr adalah massa molekul relatif. Ada dua ya, ada massa molekul relatif, kemudian massa atom relatif. Untuk mencari mr, kalian harus mengetahui dulu banyaknya jumlah ar. Ya, seperti contohnya seperti ini. Akan menuliskan MrH2O ya. H2O adalah lambang dari apa? Dari air ya. Di sini ada unsur apa saja? Ada unsur hidrogen, kemudian ada unsur oksigen. Untuk mencari MrH2O, kalian harus mengetahui berapa AR dari H, kemudian berapa AR dari O. Kita lihat ke dalam tabel sistem periodik, kalau yang disebut dengan ARH itu jumlahnya adalah 1,00911003 ya. Pembulatan sempurna kita ambil menjadi jumlahnya adalah 1. Lalu kemudian untuk oksigen ya. Oksigen itu memiliki massa atom relatif sebesar 16. Ingat ya anak-anak, yang dipakai di sini adalah bukan nomor atom ya, tapi dari nomor massa zat tersebut. Kita lihat oksigen itu nomor atomnya adalah 8 ya, tapi nomor massanya adalah 16. Jadi tidak sama antara nomor massa dengan nomor atom. Bagaimana cara menghitung MrH2O? Kita lihat di sini. H-nya ada berapa? Ada 2. Kita tuliskan di sini 2 dikali ARH. Kemudian dijumlahkan dengan O-nya ada 1. Jadi cukup O saja kalian tulis. 2 dikali ARH. 2 dikali tadi nilainya adalah 1,001. Kita bulatkan nilainya adalah 1. Ditambah 16. 2 dikali 1. 2 ditambah 16. Jumlahnya adalah 18. Dari MrH2O adalah 18.
Baiklah anak-anak, untuk mencari jumlah mol, tadi rumusnya adalah gram per ml. Contoh, misalkan berapa mol dari 0,1 gram H2O. Kalian tuliskan di sini. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi 0,1 dibagi 18. 0,1 sama juga dengan 1/10. 1/10 dikali 1/18. Jadi berapa jumlahnya? 10 kali 18, 180. 1 dibagi 180 isinya adalah 0,18 atau 18 kali 10 pangkat min 1. Ini untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa kalian lihat di sini di layar, 10 kali pangkat min 1. Ini adalah untuk mencari banyaknya jumlah mol. Kita lanjut ya. Apa saja sih yang dipelajari di dalam laju reaksi? Yang dipelajari di dalam laju reaksi yang pertama adalah bagaimana waktu perubahannya ya. Waktu perubahan itu dipengaruhi dari pereaksi dan hasil reaksi. Jadi ada prereaksi kemudian ada hasil reaksi. Lalu laju reaksi dipengaruhi oleh apa saja? Ini ibu akan hapus ya supaya kalian lebih jelas melihat ke dalam layar board dibandingkan kalian melihat ke dalam layar laptop. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan. Apa yang dimaksud dengan luas permukaan? Kita analogikan seperti ini ya. Apabila kalian memiliki 2 buah air. Air di sini kalian berisi dengan air panas. Nah, kalian letakkan di dalam 2 wadah yang berbeda. Wadah yang pertama itu adalah berisi gelas, wadah yang kedua adalah berisi piring. Nah, menurut kalian di sini mana yang dirasa lebih cepat dingin? Apakah di dalam piring atau di dalam gelas? Ya, betul. Tentu saja di dalam piring ya. Kenapa piring lebih cepat menyerap udaranya, lebih menjadi dingin dibandingkan gelas? Alasannya karena air di sini, air panas dengan luas permukaan yang besar ya, mempengaruhi laju reaksi yang besar pula. Artinya luas permukaan mempengaruhi laju reaksi bagaimana? Dengan berbanding lurus, artinya jumlahnya sama ya. Jadi semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya juga akan semakin besar pula ya. Semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksinya akan semakin rendah pula. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah konsentrasi. Pereaksi. Yang kedua adalah konsentrasi pereaksi. Apa sih artinya konsentrasi? Konsentrasi di sini ingat anak-anak ya, bukan konsentrasi seperti halnya kalian saya konsentrasi artinya saya fokus dalam belajar, bukan ya. Konsentrasi di dalam larutan itu artinya adalah jumlah kepekatan atau banyaknya jumlah aktif dalam suatu larutan ya. Contoh misalkan kalian memiliki alkohol 70%.
Berarti berapa persen sebetulnya konsentrasi zat tersebut? Dalam kita lihat volumenya berapa mili. Misalkan 70% itu dalam 100 ml larutan. Tinggal dikalikan saja, berarti konsentrasinya adalah 0,7%. Ya, 0,7 konsentrasi zat alkohol itu. Ya, 70% itu artinya total secara keseluruhan, ya, kepekatan keseluruhan. Atau contoh lain, misalkan kalian seperti ini ya, kalian memiliki sebuah sirup. Nah, sirup itu kan kalian tidak mungkin meminum sirup marjan 1 botol, tapi kalian membutuhkan yang namanya pelarut. Pelarut yang kalian gunakan adalah air. Misalkan kalian mau memasukkan air ke dalam 1 gelas air yang berisi 50 ml, kalian cukup menambahkan 1 sendok makan sirup. Kalau misalkan kalian tambahkan lagi menjadi 5 sendok, maka konsentrasi larutannya akan semakin bagaimana? Semakin manis, ya. Bukan semakin tidak manis, tapi akan semakin manis. Lalu bagaimana pengaruhnya konsentrasi larutan, konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat pula, ya. Jadi semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin besar pula. Jadi kalau misalkan di soal kalian ditanyakan bagaimana sih hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Nah, jadi kalian tinggal menambahkan berbanding lurus dengan laju reaksi. Lalu yang ketiga adalah suhu. Yang ketiga adalah suhu. Suhu. Suhu ini bagaimana? Semakin tinggi suhu, bagaimana lajunya? Semakin besar atau semakin lambat? Kalau kalian mau mendidihkan air, pasti kalian membutuhkan apa namanya? Laju, ya. Berarti semakin cepat laju, maka semakin besar juga energi pengaktifan terhadap laju reaksi. Nah, berarti suhu juga sama, berbanding lurus dengan laju reaksi. Lalu yang keempat, ada tekanan. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan itu adalah dorongan, ya, dorongan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, di sini apabila tekanannya besar, maka laju reaksinya akan bagaimana? Akan cepat atau tidak? Ibaratnya kalian gini, kalian misalkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal, berarti kalian harus belajar juga dengan tekanan yang besar juga, bukan tekanan yang rendah juga. Berarti kalian membutuhkan tekanan yang besar. Karena membutuhkan tekanan yang besar, berarti kelajuannya harus semakin cepat pula, ya. Ini juga sama, berarti artinya yang keempat ini tekanan berbanding lurus, ya. Lalu ada yang terakhir, yang kelima, ya. Yang kelima yaitu adalah namanya katalis. Apa artinya katalis? Ibu analogikan ya seperti ini. Contohnya apabila kalian misalkan menanam pohon mangga, ya, di pohon mangga itu sebelumnya kalian berikan pupuk. Pupuknya itu terdiri dari kotoran hewan supaya tanahnya menjadi gembur. Nah, menurut kalian apakah pada buah mangga setelah berbuah itu apakah ada rasa kotoran tersebut?
apakah ada rasa pupuk di dalam buah mangga tersebut? Tidak ya. Yang kalian rasakan rasanya buah mangganya itu rasanya adalah sangat manis ya gitu, karena diberikan pupuk yang maksimal gitu, banyak kalian memberikan pupuknya. Lalu analogi yang kedua, ibu berikan contoh, misalkan kalian untuk melarutkan sirup dicampur dengan air, kalian membutuhkan sendok ya untuk mengaduknya. Nah, tadi pupuk kemudian sendok itu adalah yang disebut dengan katalis ya. Jadi katalis itu adalah zat-zat yang mempercepat laju reaksi namun tidak ikut bereaksi ya. Jadi mempercepat laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi kalau misalkan di soal nanti ditanyakan bagaimana sih pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, di sini kalian tinggal menjabarkan apa sih yang dimaksud dengan katalis itu sendiri ya. Jadi katalis itu adalah zat yang ikut bereaksi namun tidak ikut bereaksi. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Di sini nanti Ibu akan men-sharekan untuk PPT-nya ya. Ibu hanya menuliskan hal-hal yang penting saja di board ya, supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Di sini bagaimana sih konsep laju reaksi? Konsep laju reaksi itu adalah bertambahnya waktu reaksi ya. Jadi bertambahnya waktu reaksi dengan jumlah pereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak ya. Jadi konsep laju reaksi itu adalah bertambahnya waktu reaksi, jumlah pereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya penjelasan Ibu. Di sini ada A ditambah B, hasilnya menjadi AB ya. A ditambah B ini yang disebut dengan pereaksi. Reaksi atau disebut dengan reakan. Lalu ada AB, ini disebutnya dengan produk. Untuk konsep laju reaksi di sini adalah bertambahnya waktu ya dengan jumlah pereaksinya sedikit. Jadi ini sedikit. Reaksi itu sedikit. Sedangkan jumlah produk itu semakin banyak. Jadi yang disebut dengan laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah pereaksi, bertambahnya jumlah produk ya. Bisa kalian gambarkan. Jadi berkurangnya jumlah pereaksi, bertambahnya jumlah produk. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan laju reaksi? Untuk menentukan laju reaksi itu kalian harus melalui proses percobaan ya, atau perhitungan secara manual ya. Di sini dengan mengukur banyaknya pereaksi yang dihabiskan dan banyaknya jumlah produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, ini di sini ada di PPT ya, mungkin kurang terlihat dengan jelas. Di sini ada Mg. Ibu tuliskan di board ya. Mg ditambah dengan HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Ini Mg ditambah 2 HCl disebutnya apa? Pereaksi. Pereaksinya berkurang. Sedangkan produknya bukannya berkurang, tapi produknya semakin bertambah. Hasil akhirnya adalah berupa MgCl. Produk. Lanjut lagi ya. Atau kita bisa lihat ini adalah grafik hasil perubahan terhadap
waktu ya. Untuk menentukan laju reaksi, kalian bisa mencari dengan namanya menentukan orde reaksi ya. Jadi hasil dari percobaan ini kalian rangkum di dalam perhitungan orde reaksi. Jadi apa orde reaksi itu? Orde reaksi itu adalah banyaknya jumlah zat bereaksi yang berkurang dan banyaknya jumlah produk yang bertambah. Nah, orde reaksi itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada orde reaksi 0, kemudian ada orde reaksi 1, dan ada orde reaksi 2. Baiklah anak-anak, kita lanjut materinya ya. Di sini ada orde reaksi ya. Orde reaksi itu adalah untuk menentukan banyaknya pengaruh konsentrasi pereaksi pada laju reaksi ya, yang dihasilkan dari percobaan tadi ya. Orde reaksi dibagi Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya. Untuk menentukan besarnya konsentrasi pereaksi pada reaksi, kita memerlukan yang namanya orde reaksi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan orde reaksi? Orde reaksi itu menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi pada laju reaksi ya. Orde reaksi dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan orde 0. Di sini orde 0 ya. Orde 0 digambarkan dengan grafik seperti ini ya. Di sini V-nya ke atas, kemudian berbanding lurus terhadap reaksi. Nah, apa artinya orde 0? Orde 0 artinya di sini banyaknya pereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi misalkan pereaksinya 2, maka laju reaksinya juga tetap sama, nilainya adalah 2 juga sama ya. Artinya laju reaksi tidak mempengaruhi terhadap hasil reaksi dan jumlah produk. Maka digambarkan dengan tabel seperti ini ya. Berbanding lurus. Jadi orde 0 grafiknya seperti ini. Lalu yang kedua ada orde 1 ya. Orde 1. Nah, di mana berbeda dengan orde 0, kalau di sini pereaksi mempengaruhi laju reaksi. Jadi pereaksinya mempengaruhi laju reaksi. Nah, Ibu buat tabel seperti ini ya. Berbeda dengan orde 0 yang berbanding lurus. Nah, untuk orde 1 ini grafiknya dapat kalian lihat di sini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dengan jumlah reaksi. Jadi laju reaksi berbanding terbalik dengan jumlah reaksi. Demikian hal juga dengan jumlah reaksi berbanding terbalik dengan laju reaksi. Maka digambarkan dengan grafik seperti ini. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan orde 2 ya. Ini disebutnya adalah orde 2. Untuk lebih jelas lagi kalian bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Seperti halnya setengah parabola ya. Artinya di sini adalah hasil pereaksi merupakan jumlah kuadrat dari laju reaksi ya. Jadi hasil pereaksi adalah jumlah kuadrat dari hasil pereaksi. Ibu ulangi lagi ya untuk lebih paham kalian. Jadi yang dimaksud dengan orde reaksi itu adalah besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Dibagi menjadi 3, ada orde 0, orde 1, dan ada orde 2. Untuk orde 0 artinya pereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi berapapun jumlah dari reaksi itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi ya. Lalu yang kedua ada orde 1 ya. Orde 1 merupakan berbanding, nah ini berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Berbanding lurus ya dengan konsentrasi pereaksi. Artinya jumlah pereaksi mempengaruhi laju reaksi. Lalu ada orde 2 ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yang dimaksud dengan orde
2 itu salah satu reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi ya. Jadi dipangkatkan 2. Kita lanjut lagi materinya ya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan laju reaksi ya. Mohon maaf kalau misalkan layar di Ibu berbeda dengan yang ada di kalian. Nanti untuk PPT-nya supaya lebih jelas lagi, nanti Ibu akan kirimkan ke dalam grup kelas kalian masing-masing ya. Di sini apa sih artinya persamaan laju reaksi ya? Sama seperti halnya di dalam termokimia ya. Ada yang namanya persamaan termokimia. Nah, di sini ada persamaan laju reaksi. Berarti yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi adalah apa? Persamaan reaksi yang memuat banyaknya jumlah kelajuan suatu zat ya. Jadi suatu reaksi yang memuat banyaknya jumlah kelajuan. Di sini kita lihat M A ditambah NB menjadi PC ditambah QD. Apa sih artinya M, N, P, dan Q ya? Untuk M artinya koefisien reaksi terhadap A. Lalu N koefisien reaksi terhadap B ya. Lalu ada P artinya koefisien reaksi terhadap C. Dan Q koefisien reaksi terhadap D. Nah, untuk lajuan persamaan lajunya sendiri dirumuskan dengan rumus seperti ini ya. V sama dengan K konsentrasi A berpangkat atau berorde reaksi X lalu dikali dengan B berkonsentrasi orde reaksi Y. Ya, di sini ada keterangan. K artinya ketetapan laju, kemudian X adalah orde reaksi A, Y orde reaksi B. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Ini adalah contoh persamaan laju reaksi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. H2 ditambah dengan I2 menjadi 2HI. Pi sama dengan H2. Apakah ada orde reaksi di sini? Karena tidak ada, maka kita abaikan aja ya. X-nya berarti 1. Kemudian I2 di sini. Ordenya juga Y ya, berpangkatnya tidak berpangkat angka. Karena tidak ada angka, tidak ada jumlah koefisien reaksi di sini, maka kalian tidak usah menuliskan orde reaksinya. Anak-anak, kita lanjut lagi materinya ya. Di sini Ibu ada contoh soal. Soalnya adalah nitrogen oksida bereaksi dengan hidrogen membentuk dinitrogen oksida dan H2. Ini Ibu sudah menuliskan reaksinya ya. Reaksi antara nitrogen oksida dengan gas H2 menghasilkan dinitrogen oksida ditambah dengan uap air. Reaksinya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh konsentrasi NO dan bagaimana pengaruh konsentrasi H. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Tadi seperti yang sudah Ibu bicarakan, kalau yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana pengaruh konsentrasi NO dan pengaruh konsentrasi gas hidrogen. Nah, ini sudah kalian lihat dari berbagai percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kita lanjut lagi ya. Anak-anak, di sini kalian untuk mengetahui konsentrasi NO, ini NO ya, konsentrasi NO, kalian harus lihat di percobaan H2. Mana yang angkanya sama? Angkanya yang sama adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Maka untuk mencari X itu adalah orde NO, orde X, P2 per P1.
Lalu untuk mencari orde Y sama dengan kalian lihat di sini mana di percobaan NO yang angkanya sama. Kebetulan ini adalah V3 dan V1. Sebentar, Ibu skip dulu sebentar ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya. Di sini kalian untuk yang pertama adalah mencari orde X atau orde NO. Di sini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, V2 per V1. Nah, kita lihat di sini. Kalian masukkan data dari setiap percobaan ya. K 12,8 kali 10 pangkat min 3 pangkat X dikali 2,2 kali 10 pangkat 3. Di sini nilai K-nya sama, kalian coret. Lalu 2,2 kali 10 pangkat 3 dicoret juga, Y-nya juga sama dicoret. Yang tersisa adalah ini sama, kemudian kita coret juga. Yang tersisa di sini adalah 12,8 dibagi 6,4. Nilainya adalah 2. Jangan lupa kita lihat pangkat X. Nah, ini kita lihat 1,0 dikali 10 pangkat min 4. Lalu di sini 2,6 dikali 10 pangkat min 5. 1,0 supaya pangkatnya sama dengan yang bawah, berarti yang di atas kalian harus dikalikan juga menjadi 10 pangkat min 5. Berarti 1,0 ini diubah menjadi 10 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2,6 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5-nya dicoret, kemudian kalian tinggal bagikan 10 dibagi 2,5. Nilainya adalah 4. Yang kita perlukan adalah nilai orde X. X-nya di sini berapa? 4. 2 pangkat berapa hasilnya? 4. Nilainya adalah 2 pangkat 2. Berarti nilai X-nya adalah 2 ya. Ingat di sini bukan 4 dibagi 2 ya, tapi 2 pangkat berapa hasilnya, jumlahnya adalah 4. Next video. Bentar ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya ini adalah orde Y ya. Ini adalah orde Y atau tadi orde terhadap H2. Kita lihat percobaannya adalah V3 per V1. Jadi percobaan 3 dibagi dengan percobaan 1. Yang angka di atas itu harus lebih besar daripada angka yang di bawah ya. Jadi percobaan atas besar dibagi dengan percobaan yang kecil. Kita lihat ya, K-nya sama, kita coret. Lalu 6,4 di bawahnya juga 6,4, coret sama. Tinggal yang ini 4,4, 10 min 3-nya sama, kita coret. 4,4 dibagi 2,2. Nilainya adalah 2 ya. 2 ya. Kita masukkan nilai dari lajunya. 5,1 dikali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat 5-nya juga kita coret. Tinggal 5,1 dibagi 2,6. 5,1 dibagi 2,6 atau kalian cari angka yang ke bawahnya, jadi dibagi 2,5. Itu nilainya adalah 2 ya. 2Y adalah 2. Berarti berapa jumlah Y? 2 pangkat berapa? Isinya 2. Pangkatnya 1. Jadi orde reaksi terhadap H2 adalah Y sama dengan 1. Apabila di soal ditanyakan bagaimana orde reaksi totalnya, tinggal kalian tambahkan X ditambah Y, 2 ditambah dengan 1, hasilnya menjadi 3 ya. Hasilnya menjadi 3. Lalu kita lanjut lagi ya. Di sini ada yang namanya dengan teori tumbukan ya. Tumbukan mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, reaksi terjadi ketika partikel bereaksi saling bertubrukan. Nah, laju reaksi pada teori tumbukan bergantung terhadap frekuensi tumbukan, kemudian
fraksi partikel yang memiliki energi minimum, lalu fraksi yang mempunyai arah tumbukan yang sesuai. Nah, kita lihat di sini analoginya. Ini ada A, kemudian ada B. Kita lemparkan antara bola besar. A itu adalah bola kecil, kemudian B adalah bola besar. Nah, A bersatu dengan B menjadi AB. Sama juga yang bawah ya. Nah, AB ini adalah menghasilkan tumbukan yang efektif. Di sini ada yang disebut dengan energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif ya. Jadi energi minimum yang dimiliki oleh bereaksi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif itu disebut energi pengaktifan. Bagaimana hubungan teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Di sini ada kata-kata semakin besar konsentrasi, semakin besar pula frekuensi tumbukan. Lalu bagaimana pengaruh suhu? Semakin tinggi suhu, semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan. Lalu ada pengaruh katalis. Katalis menurunkan energi pengaktifan. Demikian materi laju reaksi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ya, untuk selanjutnya kisi-kisi materinya Ibu akan sampaikan melalui WA group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.